Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 943 Jalan Keluar. Sementara Dimas Wu berkata, dia menatap dunia putih di depannya dengan serius. Taoti masih bingung ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan takjub, masuk jebakan. Jebakan apa? Dimas Wu dengan lemah menjawab, pentagram dan bola cahaya transparan yang kita lihat adalah jebakan dari Istana Awan. Pentagram yang baru saja aku hancurkan, meskipun sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, itu hanya penutup mata, untuk memungkinkan penyusup menerobos. Setelah pentagram itu rusak, bola cahaya transparan di belakang akan terpicu. Saat kita tidak punya waktu untuk berjaga, kekuatan yang dirangsang oleh bola cahaya transparan akan menyerang kita dengan kecepatan tercepat. Jiwa kita sekarang diserap oleh kekuatan bola cahaya transparan. Tempat ini seharusnya menjadi bagian dalam bola cahaya transparan. Di Istana Awan telah memasang jebakan pentagram dan bola cahaya transparan, yang hampir sepenuhnya tidak bisa dipecahkan. Penyusup dengan kemampuan kurang, bahkan tidak bisa melewati pentagram. Penyusup yang kuat, bahkan setelah menembus penghalang pentagram, jiwanya juga hanya akan diserap oleh bola cahaya transparan, menyebabkan pemisahan jiwa dan tubuh. Saat ini, Dimas Wu dan Taoti berada dalam kondisi ini. Setelah mendengarkan analisis Dimas Wu, mata Taoti langsung meredup, jantungnya tenggelam ke dasar. Dia bergumam putus asa, jiwa kita terkurung dalam bola cahaya ini, apakah kita masih bisa hidup? Dimas Wu mengerutkan alisnya dan terus melihat ke sekeliling. Mengenai pertanyaan Taoti, dia hanya menjawab dengan kalimat yang dalam, jika kita sudah dalam keadaan di mana jiwa dan raga terpisah, maka tak lama kemudian jiwa kita akan mati dengan sendirinya, sedangkan tubuh akan sepenuhnya menjadi mayat karena tidak ada jiwa yang melekat. Seseorang memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa di samping tubuh fisik. Tubuh bergantung pada jiwa untuk mendukung, dan jiwa juga bergantung pada tubuh untuk berparasit. Keduanya adalah keberadaan yang tidak terpisahkan. Kekuatan yang terpancar dari bola cahaya transparan ini, khusus untuk menyedot jiwa seseorang. Dimas Wu juga mengetahui bahwa jiwa yang terperangkap dalam bola cahaya transparan tersebut tidak akan bertahan lama, kemudian akan menghilang ke dalam ketiadaan. Meskipun Taoti adalah binatang, prinsip tubuh dan jiwa adalah sama. Sekarang setelah jiwa terperangkap, hidup akan segera berakhir. Taoti sudah memutuskan bahwa dia sudah mati, tetapi Dimas Wu tidak putus asa. Dia selalu dengan ketat melihat bola cahaya transparan ini, mencari kesempatan untuk hidup. Bagi Dimas Wu, waktu adalah kehidupan saat ini. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin besar ancaman bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, dia harus mencari cara untuk keluar secepatnya. Saat Dimas Wu melihat sekeliling, Taoti tiba-tiba berseru, "Lihat ke atas." Dimas Wu mendengar kata-kata itu, segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia menemukan awan putih yang bersinar di kehampaan yang luas, berkilau 3 karakter emas, Prison of Spirit. Ketiga karakter ini bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka sangat mempesona, setiap karakter sangat kuat, dengan pesona yang tak terlukiskan. Selain itu, karakter ini secara jelas digambarkan dengan kekuatan kesadaran ilahi. Kekuatan mereka tak tertandingi, kekuatan yang dipantulkan oleh ketiga karakter tersebut juga kuat dan mengejutkan. Dimas Wu dan Taoti hanya melirik ketiga kata itu, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, tidak berani melihat lagi, seolah-olah mereka terus melihatnya, jiwa mereka akan hancur. Taoti menarik kembali pandangannya, tetapi masih memiliki ketakutan yang tersisa. Dia berbisik dengan gemetar, "Prison of Spirit, sepertinya tempat ini adalah penjara yang dibuat untuk memenjarakan jiwa." Ekspresi Dimas Wu tenggelam dan berkata dalam-dalam, jadi kita harus segera keluar dari sini." Lalu, tiba-tiba Dimas Wu mengambil langkah dengan cepat, berjalan di dalam bola cahaya transparan untuk mengamati. Sambil mengamati,
Sambil berkata kepada Taoti dengan serius, jika benar-benar ini adalah bagian dalam bola cahaya senjata Kaisra, jika kita ingin keluar, pertama-tama kita harus menemukan jalan keluarnya. Kamu juga harus melihat sekeliling untuk melihat apakah ada misteri tersembunyi di sini. Setelah mendengar kata-katanya, Taoti segera segar kembali, mencari tanpa henti. Dia tahu, karena Dimaswu memiliki keyakinan untuk melarikan diri, mereka memiliki harapan hidup, dia tidak bisa diam dan menunggu kematian, harus bekerja sama dengan Dimaswu untuk melarikan diri dari Prison of Spirit ini secepat mungkin. Di dunia putih ini tampak tak terbatas dan luas, tetapi mereka dengan cepat berjalan berkeliling dan menemukan bahwa ruang ini sangat aneh. Tidak peduli bagaimana mereka berjalan di dalamnya, mereka tidak dapat keluar dari jangkauan ini, terus berputar di area ini. Mereka mencari-cari sebentar, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Fakta ini membuat Dimaswu dan Taoti sedikit frustasi. Penampilan mereka berangsur-angsur menjadi jelek, nafas mereka berangsur-angsur menjadi sulit. Prison of Spirit ini benar-benar menakutkan, semakin lama mereka tinggal di dalamnya, semakin lemah kekuatan jiwa, seolah-olah ikan yang keluar dari air, rasa sakit dan mati lemas, terus-menerus mengikis mereka, jiwa mereka hampir tidak dapat bertahan. Tapi secara relatif, kondisi Dimaswu lebih baik, karena dia bisa menahan tekanan dari luar dengan kekuatan jiwanya. Atau dengan kata lain, jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa Taoti. Jiwa Taoti itu sangat besar, tapi sayangnya kekuatannya lemah. Di dunia yang luas ini, jiwa lemahnya menjulang, seolah-olah akan menghilang setiap saat. Dimaswu mengetahui kondisi Taoti, dia segera berkata, istirahat dulu, pertahankan sedikit kekuatan. Taoti mengangguk lemah, kemudian, dia ambruk di tanah, tidak bergerak. Tetapi Dimaswu terus menahan tekanan, perlahan-lahan berkeliaran di ruang aneh ini, mengamati dengan cermat, matanya tajam, dia tidak melewatkan petunjuk apapun, dia sabar, berjalan di semua tempat, kemudian berjalan sekali lagi, mengamati semua seluk-beluknya dengan cermat. Pada akhirnya, dia berhenti, mendongak dan melihat ketiga karakter emas yang bersinar di atas awan, berkata dengan penuh arti, kamu adalah satu-satunya yang tersisa. Dimaswu dengan hati-hati menjelajahi setiap celah di dunia ini, tapi tidak menemukan keanehan apapun. Sekarang, satu-satunya tempat di mana ada misteri adalah tempat di mana tiga karakter besar Prison of Spirit berada. Begitu suara itu jatuh, Dimaswu langsung mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, melompat, terbang ke posisi ketiga karakter tersebut. Dimaswu melingkari kata-kata ini dan memeriksanya dengan hati-hati, sedangkan Taoti di bawahnya sudah sangat lemah, tetapi melihat Dimaswu tiba-tiba mempelajari ketiga karakter itu, ia mendapatkan kembali sedikit energi, segera mencoba yang terbaik, dia membuka mulutnya dan berkata, apakah ada keanehan di sana? Dimaswu melihat dengan penuh perhatian dan perlahan berkata, sementara belum menemukannya, tapi aku pikir, karena bola cahaya ini adalah senjata kaisar yang dapat merebut jiwa, apakah aku bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat terobosan? Kecuali tiga karakter emas, tempat lain di bola cahaya benar-benar rapat. Dan tidak ada kekurangan. Jika Dimaswu ingin menyerang tempat itu, pasti sia-sia, jadi dia menaruh semua perhatiannya pada tiga kata ini. Setelah mendengarkan kata-kata Dimaswu, Taoti juga dengan hati-hati memeriksa ketiga karakter tersebut. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang dalam dan berkata kepada Dimaswu, lebih baik kamu mencoba memperbaiki ketiga karakter ini, seluruh dunia benar-benar putih, hanya ketiga karakter itu yang berbeda, kurasa ini mungkin pusat senjata kaisar, mungkin ketiga karakter itu hanya untuk menjebak orang. Dimaswu mengangguk dan berkata dalam-dalam, menurutku juga begitu. Setelah berbicara, dia duduk di kehampaan, membuat badai kekuatan. Setelah beberapa saat, kekosongan yang luas tiba-tiba berubah, dengan Dimaswu sebagai pusatnya, nafas panas yang sangat keras dan menakutkan dengan cepat menyebar keluar. Segera setelah itu, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Dimaswu. Cahaya hitam meledak,
Seluruh Prison of Spirit mulai menunjukkan tanda-tanda gemetar. Segera, 3 karakter emas besar diselimuti cahaya hitam. Cahaya keemasan dan cahaya hitam bertabrakan, terjadi reaksi kekerasan, ketiga karakter itu sepertinya terbakar, tiba-tiba terbakar dengan dahsyat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.